Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Smufik. Kali ini saya akan bahas tentang berdirinya Nahdlatul Ulama dan adakah peran para habaib terhadap berdirinya NU serta komentar Habib Husein Ba'agil Tuban. Namun sebelum saya menyampaikan komentar untuk menanggapi Habib Husein Ba'agil Tuban ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Husnu MPD, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Undas Jember dan alumni Magister Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Juga sebagai pemret menaramadinah.com dan direktur utama penerbitan buku dan jurnal Menara Madinah Book, serta ketua takmir Musra Ailah Surabaya. Pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, bahwa kelahiran NU Nahdlatul Ulama ini berdiri tahun 1926, tepatnya pada 31 Januari. Ini pada masa zaman pergerakan nasional, pada zaman kebangkitan nasional. Karena pada tahun-tahun itu banyak berdirinya organisasi pemuda, organisasi politik, organisasi keagamaan, di mana Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905. Budi Utomo berdiri tahun 1908. Sarekat Islam di bawah pimpinan Umar Cokro Aminoto berdiri pada tahun 1912. Juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan juga berdiri tahun 1912. Begitu juga organisasi pemuda yang lain seperti Yang Java, Yang Sumatera, Yang Ambon, Yang Celebes itu juga berdiri pada tahun-tahun berikutnya. Perlu diketahui bahwa NU berdiri pada tahun 1926 ini merupakan berdiri pada tahun atau era bersejarah, yaitu kebangkitan nasional. Gerakan dari NU ini adalah bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. Sementara Sarekat Islam berdiri pada garis politik. Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1905 itu berposisi pada kegiatan dagang, di mana umat Islam itu
diharapkan untuk mempunyai ekonomi yang mandiri, yaitu berdagang. Keberadaan berdirinya NU ini atas restu Kiai Holil Bangkalan. Hanya saja sebelum berdiri Kiai Holil Bangkalan itu meninggal pada tahun 1925. Keberadaan Nahdlatul Ulama ini agak berbeda jauh dengan pendirian Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini, Kiai Ahmad Dahlan masih ada kedekatan dengan Belanda, yaitu karena Kiai Ahmad Dahlan juga bekerja mengajar di pendidikan yang didirikan oleh Belanda. Juga sistem pendidikan dari Kiai Ahmad Dahlan ini adalah pendidikan tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan Belanda. Kalau zaman dulu bisa dikatakan pendidikan modern. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pendidikan pesantren. Tidak sama dengan pendidikan model Belanda maupun model Kiai Ahmad Dahlan, ini berbeda jauh. Jadi ada ciri-ciri khas antara pendidikan yang diadakan NU berbasis pada pesantren dan Haji Muhammad Darwis, Haji Ahmad Dahlan ini hampir sama dengan sistem pendidikan Belanda. Dan Kiai Ahmad Dahlan ini suka bermain biola. NU sendiri pada saat itu bergerak dalam bidang sosial keagamaan, sementara Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Makanya berdirinya Muhammadiyah ini pada kegiatan pendidikan modern ala Belanda dan pendidikan rumah sakit juga ala Belanda. Sementara dari NU sendiri belum bergerak dalam bidang kesehatan. Kemudian mengenai hubungan dengan Robito Alawi, ini sebenarnya tidak ada kaitannya. Pada tahun 1928 ini orang-orang Yaman yang tinggal di Indonesia, yang dulunya di bawah Belanda dan buruh Belanda ini mendirikan sebuah perkumpulan, yaitu namanya Perkumpulan Robitoh Alawiyah. Kemudian pada tahun 1934 ini berdiri Robitoh Alawiyin yang bertugas mencatat dzurriyyah mereka sendiri yang mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah. Dasarnya adalah dasar dari buku yang ditulis oleh Van der Burg. Nah, rupanya
buku Van der Beek ini juga waktu saya kuliah S1 FKIP NET dan S2 IAIN. Kalau saya belajar itu, saya belajar itu data-datanya menggunakan data Van der Beek. Jadi ke struktur silsilahnya itu menggunakan data Van der Beek yang diakui oleh Roberto Alawiyah. Ini saya pelajari pada tahun 80-an dan 2000. Nah, barusan inilah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyampaikan penelitian. Sangat berbeda jauh. Jadi Kiai Imaduddin ini menolak kalau silsilah Wali Songo berasal dari Yaman. Terus menolak kalau Ahmad Muzaki, Said Ahmad Muhajir ini hijrah dari Baghdad ke Yaman. Sementara dalam karya Van der Beek dan Roberto Alawiyah ini bahwa adanya hijrah Said Muhajir dari Baghdad ke Yaman. Nah, pada saat itu saya kuliah itu saya mempelajari juga bahwa memang adanya hijrah dari Said Al-Muhajir ke Yaman ini karena untuk menghindari desakan-desakan atau upaya-upaya pembunuhan dari Bani Abbasiyah terhadap keturunan Rasulullah. Dari data pada waktu itu yang saya baca itu, hingga Said Muhajir itu pindah ke Yaman. Ini dalam buku Van der Beek yang saya pelajari di kampus. Dan kepergian dari Said Muhajir ini memang sejak awal berdirinya Kerajaan Abbasiyah ini yang didirikan oleh Abbas itu telah banyak membunuh keturunan Rasulullah. Salah satunya yang pertama kali dibuat adalah Said Muhammad yang waktu itu sama-sama berjuang untuk menghancurkan Bani Umayyah. Ya, sepertinya ini ada terjadi perebutan kekuasaan antara Bani Abbas dengan Sayyid Muhammad, dan Sayyid Muhammad terbunuh. Dengan terbunuhnya Sayyid Muhammad Rasulullah, maka dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad setelah seluruh keturunan Bani Umayyah itu terbunuh dan dibunuh, dan yang berhasil melarikan diri ke Spanyol yaitu ada keturunan Bani Umayyah, kemudian mendirikan di daerah Eropa sana, Spanyol. Pemirsa yang saya hormati, setelah saya mempelajari dan mendengarkan statement-statement hasil penelitian dari IMAD, akhirnya saya membenarkan hasil dari penelitian IMAD ini. Dan saya punya buku
yaitu keluarga besar Sunan Ampel itu strukturnya awalnya memakai karya silsilahnya dari Van der Burg yang sama dengan Rabi'atul Alawi ini. Nah, kemudian buku ini saya revisi strukturnya silsilah itu, karena dalam sejarah itu ada sebuah analisa sejarah kritis. Kalau memang data yang awalnya salah ya bisa dirubah juga. Nah, pada buku saya yang berjudul Keluarga Besar Sunan Ampel, pada penerbitan yang akan datang akan saya rubah sesuai dengan silsilah yang hasil penelitian Kiai Muhyiddin Usman Al-Bantani, karena saya anggap ini benar. Selanjutnya ada komentar dari Habib Hussein Al-Baqil yang dari Tuban itu menyatakan bahwa antara habaib pada zaman itu dengan Kiai Hasyim Asy'ari ada sama-sama, dan Rabi'atul Alawi itu sudah berdiri lebih dulu daripada ini. Sebenarnya kata-kata ini, komen ini tidak benar. Ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena Rabi'atul Alawi itu berdiri pada tahun 1934. Sedangkan perkumpulan Arabia Rabi'atul Alawiyah ini tahun 1928 bergerak dalam bidang pendidikan. Ini menunjukkan data yang disampaikan oleh Habib Hussein Baqil yang dari Tuban ini sebenarnya salah besar. Hal ini tidak lain karena Habib Hussein Al-Baqil ini tidaklah seorang yang ahli sejarah yang mempelajari sejarah ini, berbicara tanpa dasar yang kuat. Kenapa berdirinya NU tidak ada kaitan dengan para habib? Karena pada masanya Utsman bin Yahya pada abad 1844 sampai 1888. Ini para kiai tidak percaya dengan para habib yang menyatakan diri sebagai dzurriyyah Rasulullah sebagaimana disampaikan pada doktrin saat ini. Tidak percaya, khususnya kiai-kiai yang berjuang menentang Belanda. Nah, setelah meninggalnya Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1913, posisi daripada Habib itu semakin kuat, dan masa ini kejayaannya yang sangat luar biasa karena mendapat dukungan dari Belanda, dan pusat kegiatan dakwahnya mereka hanya pada kelompoknya saja karena beradar di kampung Arab. Nah, pusat kegiatan sosial, pendidikan, dakwah ini mereka
yang terbanyak adalah di daerah Batavia. Batavia kalau orang-orang sekarang menyebutnya Betawi. Nah sebenarnya kalau penduduk asli Betawi, Batavia itu ya itu adalah Cina yang didatangkan oleh WOC pada abad 17. Kemudian orang dari Bone, Arupalaka yang pernah sana, orang-orang Bugis, orang-orang Makassar yang waktu itu pro Belanda, menjadi tentara Belanda. Kemudian orang-orang Bali, orang Banda. Kemudian yang terakhir pada abad 18 1835 pasca perang Diponegoro, maka Belanda mendatangkan Habib ini. Nah, pada posisi inilah antara para Habib dengan para kiai belum cair ya, tidak seperti sekarang ini. Masih tetap bertentangan karena masih ada trauma antara pada saat perang Diponegoro melawan Belanda. Kemudian Belanda menundukkan para pejuang-pejuang di Cilegon dengan mendatangkan para Habib ke Indonesia dengan mengaku sebagai Duriah Rasulullah. Nah, pada posisi ini sebenarnya pada 1913 sampai 1942 kedatangan Jepang ini posisi para Habib ini sangat kuat sekali karena sudah mempunyai jaringan bukan hanya di Batavia, Jakarta, Sunda Kelapa, tetapi merambah ke Pekalongan, ke Bondowoso, ke Banyuwangi, ke Sumenep, ke Pekalongan, ke Malang dan daerah-daerah yang lain. Mereka kaum Mbak Alawi yang Habib ini mempunyai pekerjaan sebagai ulamanya mereka sebagai penghulu. Sementara yang berbisnis ini dikepalai oleh ini kapitan-kapitan. Jadi bukan hanya Cina aja yang mempunyai kapitan, tetapi orang imigran zaman ini mempunyai sebagai kapitan. Jadi dengan demikian pendapat Habib Hussein Ba'agil ini salah besar. Sepertinya membelokkan sejarah pendiri NU. Karena apa? Pada masa waktu itu antara ulama NU dengan para Habib tidak ada kaitan. Karena para Habib itu pro Belanda, sementara NU anti Belanda, cuman tidak ditujukan dalam perlawanan senjata, masih moderat tapi tetap melawan penjajah Belanda. Waktu itu yang berkuasa adalah pemerintah Hindia Belanda, sementara WOC sudah tutup ya pada abad 17 ini sudah bangkrut dengan sendirinya. Nah, ini jelas bahwa NU tidak ada kaitan dengan para Habib. Buktinya apa? Karena Ki Hasyim Asy'ari menolak berpakaian seperti Belanda, berpakaian pakai celana, pakai dasi, itu menolak. Itu menunjukkan bahwa Ki Hasyim Asy'ari itu anti Belanda.
Dengan demikian juga tidak bergandengan dengan para Habib pada waktu itu, pada sebelum Jepang datang ke Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya, misalnya berestu astas restu Habib, nggak bisa. Habib itu anti Belanda. Tentunya mereka tidak suka dengan para kiai. Nah, bagaimana antara para Habib imigran zaman itu kemudian bisa bersanding dengan orang-orang NU, sementara Muhammadiyah nggak mau ya. Ini setelah Kiai Wahab Hasbullah ini mengusulkan bahwa orang imigran Arab mendapat status sebagai warga pribumi. Ketika yaitu pada tahun 1950, Bung Karno selaku orang yang memimpin demokrasi terpimpin menyetujui bahwa imigran zaman itu masuk sebagai penduduk asli Indonesia. Kalau zaman Belanda kan imigran zaman Mbak Alawi, Habib kan masuk dalam kategori di atas pribumi ya. Nah, pada saat Bung Karno dimasukkan ke dalam strata yang sama dengan bangsa Indonesia seluruh bangsa lain. Ini berkat bantuan dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah, dari sinilah orang-orang Habib mulai baik dengan orang-orang NU, Kiai NU gitu. Apalagi pada tahun 1957 ini Bung Karno mengusir seluruh orang-orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia, baik yang percampuran antara Indonesia dengan Belanda, perkawinan itu, ekspatriat, itu diusir semua oleh Bung Karno pada tahun 1900. Nah, melihat ini juga orang-orang imigran zaman Habib Alawi, kapitan sudah lumpuh, kapitan imigran sudah lumpuh. Nah, dari sini kan orang-orang imigran zaman Mbak Alawi, Habib itu merasa agak kecemasan. Jangan-jangan nanti bisa diusir juga, suruh pergi pulang ke negaranya yang waktu itu negara Yaman, berubah komunis. Kecemasan itu. Nah, dari sinilah para Habib dan Ibrahim menyadari bahwa KNU yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah ini sangat baik terhadap mereka. Nah, sejak itulah mereka anak-anaknya dipondokkan tahun 60-an, termasuk Habib Lutfi itu juga mondok kepada Kiai NU banyak sampai tahun 70-an. Saya waktu itu sekolah di madrasah itu ya punya teman anak-anak dari imigran zaman, dari anak-anak Habib ya baik-baik. Mereka belajar di sekolah madrasah MNU. Itu dalam sejarah madrasah itu yang mendirikan adalah keluarga saya, kakek saya dan kakaknya saya. Nah, dari sinilah bahwa saya mempunyai bukti bahwa orang-orang NU dan orang-orang imigran zaman dan Habib ini hubungannya sudah cair baik sekali sampai tahun 70-an. Saya melihat teman-teman saya dari imigran zaman, anaknya Habib itu belajar di madrasah, juga di
pesantren juga. Salah satu Habib Lutfi juga belajar di pesantren NU, juga yang lainnya. Nah, dari sinilah bahwa platform mereka adalah dalam perkembangannya sama, yaitu tasawufnya dengan Imam Ghazali, mazhabnya Imam Syafi'i, pemikiran Al-Asy'ari yang sebenarnya Al-Asy'ari itu adalah orang Syiah dulu, Al-Asy'ariyah itu. Tapi sebelumnya pada waktu zaman Habib Utsman bin Yahya itu pemikirannya berbeda, yaitu satu hampir mirip dengan Wahabi, yaitu mensesatkan orang-orang tarekat. Nah, Habib kan gitu. Tidak suka ziarah kubur, tidak suka baca kuno, dan tidak suka tasawuf. Ya baru sekarang ini kan sama pemikiran mereka. Nah, dalam perjalanan selama pada tahun 80-an ini, para Habib dan para imigran Yaman keturunannya ini sangat baik sekali. Khususnya para Habib yang sepuh-sepuh ini memang sangat baik sekali. Hubungannya tidak ada masalah. Nah, sehingga Gus Dur memasukkan ini Habib Lutfi ke PBNU, memasukkan tokoh-tokoh NU. Bahkan pada saat sekarang ini kepemimpinan Kiai Haji Stakuf juga ada 9 Habib. Ini kan menunjukkan hal-hal yang hubungannya nggak semua. Padahal zaman kepengurusan Kiai Hitam Khalid, Kiai Hasbullah ini tidak ada, belum ada para Habib masuk. Permesa yang saya hormati. Nah, pada puncaknya pada masa kepemimpinan Gus Dur ini para Habib dipercaya oleh Gus Dur. PKB dipimpin oleh Alwi Shihab. Dan struktur di PKB, di PBNU juga ada. Tetapi ini anti klimak setelah Gus Dur jadi presiden. Habib Rizik Shihab menyatakan Gus Dur buta mata buta. Nah, inilah mulai awal dari orang-orang NU mulai menjaga dia. Dan puncaknya saat ini setelah Habib Barsem menyatakan silsilah Wasongo telah terputus. Kemudian muridnya Habib Bahar Semina bahwa Habib yang bodoh lebih bagus daripada 70. Nah ini puncaknya, akhirnya timbullah perlawanan. Puncak lagi di atas puncak ketika Madu Al-Bantani menyampaikan hasil penelitiannya lewat tesisnya bahwa tidak ada dan terputusnya Habib Alawi dari Rasulullah. Ini sampai sekarang terus berlanjut hingga saat ini. Dengan demikian apa yang disampaikan Habib Hussein Ba'agil dari Tuban itu tidak benar. Apalagi Ba'agil ini menyatakan bahwa kalau Allahu Akbar itu dari Habib, ini juga salah juga, karena pada waktu pertempuran 10 November tidak ada para Habib yang membela. Di tahanan pun tidak ada Habib yang ditahan, malah yang ditahan itu adalah tokoh
tokoh Muhammadiyah, ketua umum Muhammadiyah, yang makamnya di sebelah Masjid Sunan Ampel. Dengan demikian, takbir Allahu Akbar yang didengung Bung Tomo itu adalah bukan dari para habib, tapi karena dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ini sejarah. Ini saya adalah seorang sejarawan yang cukup lama belajar 10 tahun. Kalau ditambah mulai madrasah sampai SMP, SPG ini saya cukup banyak. Ini berarti kita harus waspada dengan para habib-habib muda yang tidak mengerti sejarah. Misalnya Habib Bahar Semit dan Habib ini siapa? Husain Ba'agil ini mencoba untuk membela ini jangan dipercaya. Saya selaku sejarawan muslim, dia berhak untuk menyampaikan kebenaran, berpihak pada kebenaran. Oleh karena itu kita sebagai warga Nahdiyin, sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, jangan sampai kita tertipu percaya dengan kebohongan sejarah yang disampaikan oleh Habib-habib muda ini. Salah satunya Habib Husain Ba'agil dari Tuban. Di Tuban pun tidak ada Habib yang jadi pahlawan. Di Surabaya juga tidak ada pada saat itu, karena pada saat kedatangan agresi militer per tahun kedua memang mayoritas daripada imigran Yaman dan Habib Ba'alawi menginginkan bahwa Belanda untuk berkuasa di Indonesia, sehingga posisi di mereka ini akan kembali seperti dulu, seperti zaman Belanda dengan kondisi ekonomi yang lumayan banyak. Ini terbukti kan rumah-rumah mereka dan mayoritas terbuat dari gedung, sementara dari para kiai, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari itu kan rumahnya kan masih terbuat dari bambu, rumahnya musola juga dari bambu. Pemirsa yang saya hormati, inilah ulasan dan analisa saya, kajian saya tentang berdirinya NU dan menolak statement dari Habib Husain Ba'agil Tuban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.